Halo guys, jumpa lagi nih sama Mimin. Gak terasa kita telah sampai pada pembahasan Dragon Ball Z Movie. Supaya tidak bingung, Mimin jelaskan terlebih dahulu hal-hal penting yang berubah pada anime Dragon Ball Z. Berbeda dengan anime Dragon Ball yang diceritakan Goku masih kecil dan musuh-musuhnya belum terlalu kuat. Pada cerita Dragon Ball Z, dikisahkan Goku sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Chi-Chi dan mempunyai seorang anak bernama Son Gohan. Adapun musuh-musuhnya, sampai saat ini yang terkuat, Goku telah mengalahkan Raja Iblis Piccolo dan juga Piccolo Junior dalam sebuah turnamen bela diri. Nah, untuk kali ini Mimin akan menarasikan cerita Dragon Ball Z Movie yang pertama sekaligus yang keempat dalam seri Dragon Ball. Film ini berjudul Dead Zone, dirilis antara episode 11 dan 12 dengan tayang perdananya pada Toei Cartoon Festival pada tahun 1989. Kemudian dirilis oleh Toei Animation pada tahun yang sama. Judul aslinya adalah Dragon Ball Z The Movie selama perilisan teatrikalnya. Setelah itu disulis-suarakan ke dalam bahasa Inggris oleh perusahaan Kanada Ocean Group pada tahun 1997 untuk perusahaan Amerika Funimation Entertainment, dan judulnya diganti menjadi Dead Zone, lalu disulis-suarakan ulang oleh Funimation sendiri di tahun 2005. Film ini bercerita tentang Garlic Junior yang ingin membalaskan dendam ayahnya yang ingin menjadi Dewa Bumi, namun gagal karena dewa terdahulu lebih memilih kandidat lain, yaitu Raja Piccolo yang masih menjabat sampai sekarang sebagai Dewa Bumi. Oleh karena itu, Garlic Junior bertujuan membunuh Dewa Bumi dan juga berencana membuat penderitaan yang mendalam bagi makhluk bumi setelahnya. Untuk melancarkan kehendaknya, Garlic Junior mengumpulkan Dragon Ball untuk membuat dirinya abadi. Lalu dengan perintahnya, anak buah Garlic JR menculik anak Goku yaitu Son Gohan untuk mendapatkan Dragon Ball yang ia bawa. Goku kemudian bergegas pergi untuk menyelamatkan Gohan dan mengerahkan seluruh kekuatan yang ia miliki demi anak tercinta. Penasaran bagaimana selanjutnya nasib Son Gohan atau siapa saja yang akan terlibat dalam pertarungan ini? Oke guys, kalau begitu mari kita simak videonya sampai habis. Di sebuah pedesaan yang tentram, aman, dan damai, pagi itu putra Goku yaitu Son Gohan sedang asik membaca buku. Sampai tiba saatnya sarapan, ibunya sekaligus istri dari Goku yaitu Chi-Chi memanggil Gohan untuk sarapan pagi. Akan tetapi, bersamaan dengan itu, kakek Gyumou yaitu ayahnya Chi-Chi datang untuk menjenguk sekaligus memberikan hadiah kepada sang cucu. Namun tanpa diduga, mereka diserang oleh anak buah Garlic Junior yaitu Ginger, Nikki, dan Sansho. Mereka diperintahkan untuk mencuri Dragon Ball yang kini salah satunya berada di tangan Gohan. Lebih tepatnya yaitu berada pada topi yang ia kenakan. Walhasil, mereka bisa mengalahkan Gyumou dan Chi-Chi dengan sangat mudah sehingga berhasil membawa Dragon Ball dan juga menculik Gohan bersama mereka. Sementara itu, Goku yang sedang berada di sungai untuk mencari ikan merasakan firasat buruk tentang Chi-Chi sehingga bersegeralah dia pulang untuk menemui keluarganya di rumah. Dan betapa kagetnya Goku menemukan Chi-Chi dan ayah mertuanya terkulai lemas nggak berdaya. Belum lagi, ia harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka juga menculik Gohan beserta Dragon Ball di tangannya. Sesampainya di kastil Garlic, Ginger dan kawan-kawan menyerahkan Dragon Ball beserta juga Gohan kepada bos mereka yaitu Garlic Junior. Garlic Junior sangat puas atas kinerja anak buahnya yang telah berhasil mengumpulkan 5 Dragon Ball. Namun ketika ia melihat Gohan, ia merasakan kekuatan misterius yang berada dalam diri anak ini sehingga ia memutuskan untuk merawat Gohan dan menjadikannya sebagai anak buah. Untuk hal itu, ia tugaskan Nikki secara khusus untuk menjaga Gohan. Sementara Ginger dan Sansho ditugaskan kembali untuk menemukan 2 Dragon Ball yang tersisa. Di tempat yang lain, Goku tengah bersiap-siap untuk menyelamatkan Gohan. Ia pun bertanya kepada Bulma mengenai titik lokasi keberadaan Gohan. Melalui Dragon Radar, akhirnya Goku mengetahui lokasi keberadaan anaknya, yaitu di tengah lautan di arah selatan. Lalu tanpa membuang-buang waktu, sambil membawa Dragon Radar bersamanya, berangkatlah Goku menuju lokasi tersebut menggunakan awan kinton. Sementara itu, di istana Garlic, Ginger dan Sansho telah kembali dengan membawa 2 Dragon Ball di tangan mereka. Sehingga tanpa berlama-lama, Garlic Junior memanggil Shenlong dengan ke-7 Dragon Ball tersebut. Setelah muncul, Shenlong pun mengabulkan permohonan Garlic Junior untuk hidup abadi selamanya. Merasa tugasnya telah selesai, Shenlong akhirnya pergi dan membuat Dragon Ball kembali terpencar ke seluruh penjuru dunia.
Bersamaan dengan itu, Goku telah mendekati istana Garlic Junior. Ia tahu bahwa Dragon Ball baru saja digunakan, namun tidak masalah baginya karena tujuan ia datang adalah Gohan, bukan Dragon Ball. Sesampainya di sana, Goku tidak sabar dan menanyakan keberadaan anaknya. Namun tiba-tiba Dewa Bumi juga tiba di sana. Ya, tujuan beliau datang adalah untuk menghentikan niat jahat dari Garlic Junior yang kini telah memperoleh kehidupannya yang abadi. Dewa Bumi juga telah mengetahui bahwa Garlic Junior berniat untuk membunuhnya sebagai bentuk balas dendam ayahnya kepada Dewa Bumi, yang mana beliau lebih dipilih menjadi Dewa Bumi ketimbang ayahnya. Mendengar percakapan antara keduanya, Goku marah karena merasa tidak dihiraukan. Akhirnya ia memutuskan untuk langsung masuk ke dalam istana. Melihat hal itu, Ginger dan kawan-kawan tidak membiarkan Goku bisa seenaknya masuk dan membawa pulang Gohan, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Tiga lawan satu, Goku dikeroyok oleh 3 musuh sekaligus. Namun meski begitu, bukan masalah berat bagi Goku untuk mengatasi mereka. Sehingga pada suatu ketika, saat Goku lengah dengan menanyakan keadaan Gohan kepada Ginger, 2 musuh yang lain menyerangnya. Untung saja Krillin datang tepat waktu dan berhasil menangkis 2 serangan yang mengarah ke arah Goku. Tapi nggak disangka-sangka, Piccolo malah juga tiba di tempat itu. Maksud kedatangannya adalah untuk membuat perhitungan kepada Ginger dan kawan-kawan. Sebab sebelumnya Piccolo telah dihajar habis-habisan oleh mereka. Ya, sebelumnya Garlic Junior memerintahkan Ginger dan kawan-kawan untuk membunuh Piccolo, namun gagal. Karena ia tahu jika Piccolo mati, maka Dewa Bumi juga akan mati. Karena 2 makhluk ini adalah satu jasad yang terpisah menjadi 2. Jadi jika salah satu dari keduanya terluka atau bahkan mati, maka yang satunya lagi juga akan merasakan hal yang sama. Sekedar informasi ya guys, bahwa Piccolo ini adalah anak dari Raja Iblis Piccolo yang sebelumnya sudah mati di tangan Goku. Yang mana Raja Iblis Piccolo sendiri adalah sisi jahat dari Raja Piccolo yang sekarang menjadi Dewa Bumi. Dan penyebutan lain untuk anak Raja Iblis Piccolo ini adalah Piccolo Junior. Jadi keterkaitan jiwa Raja Iblis Piccolo dengan Dewa Bumi kini digantikan oleh Piccolo. Kembali kepada cerita, Gohan yang terbangun dari tidurnya terlihat oleh Goku, sehingga membuat Goku menyuruh Krillin agar mengamankan Gohan. Sementara Goku dan Piccolo akan fokus ke pertarungan. Perlu kita ketahui dulu ya guys, bahwa keduanya pada saat itu masih belum berteman. Piccolo masih memiliki dendam terhadap Goku karena telah dikalahkan pada turnamen sebelumnya. Bahkan setelah mereka selesai dengan Garlic Junior dan anak buahnya, keduanya berencana untuk kembali bertarung satu sama lain. Tapi sebelum itu terjadi, keduanya harus terlebih dahulu bekerja sama untuk mengalahkan musuh yang sama, yaitu Garlic Junior dan anak buahnya. Walhasil pertarungan pun terjadi. You can't hit anything. Goku sedikit dibuat kerepotan oleh Ginger dan Nikki karena keduanya menggunakan senjata berupa pedang. Namun dengan bantuan tongkat Nyoibo, Goku berhasil mengalahkan keduanya. Sedangkan Piccolo tanpa begitu berkeringat juga berhasil mengalahkan lawannya, yaitu Shanso. Sementara itu, Dewa Bumi dan Garlic Junior yang sudah sedari tadi juga bertarung satu sama lain kini telah sampai di akhir pertarungan. Walaupun diuntungkan dengan statusnya sebagai dewa, Dewa Bumi tetap saja harus kalah dengan Garlic Junior. Mengingat kini Garlic Junior memiliki keabadian. Sadar akan hal itu, Dewa Bumi berniat meledakkan dirinya bersama Garlic Junior. Walaupun sudah pasti hal tersebut hanya akan sia-sia. Untung saja sebelum itu terjadi, Goku dan Piccolo datang untuk melawan Garlic Junior dan menyelamatkan Dewa Bumi. Melihat ia akan melawan 2 musuh sekaligus, Garlic Junior kemudian berubah kepada bentuk terbaiknya dan membuat kekuatannya menjadi super power. Dan pertarungan pun dimulai. Di sini terlihat jelas perbedaan kekuatan antara Garlic Junior dengan Goku dan Piccolo. Keduanya dibuat nggak berkutik melawan makhluk yang satu ini. Sementara itu, Krillin masih berusaha keras untuk melindungi Gohan ke tempat yang paling aman. Namun ledakan ki dari 3 orang petarung itu menjadikan istana Garlic Junior runtuh mengenai Krillin dan membuatnya pingsan. Gohan pun yang masih tertidur di pangkuannya juga jatuh dan tertimpa reruntuhan.
Kembali ke pertarungan. Tak mau berlama-lama dalam pertempuran ini, Goku dan Piccolo akhirnya mulai serius. Keduanya pun melepas pemberat di badannya masing-masing, sehingga membuat kecepatan mereka meningkat. Dan benar saja, keduanya berhasil mengimbangi kecepatan Garlic Junior, sehingga pada akhirnya dengan perpaduan serangan Goku dan Piccolo, Garlic Junior terhempas jauh dan tertimpa reruntuhan istana. Dikira Garlic JR sudah kalah. Sesuai kesepakatan, keduanya pun melakukan pertarungan mereka sendiri, Goku versus Piccolo. Namun seperti yang sudah kita ketahui bahwa Garlic JR tidak akan mati, ia bangkit dari reruntuhan dan marah karena keduanya malah heboh sendiri dengan pertarungan mereka. Dengan kemarahan yang memuncak, ia akhirnya membuat sebuah portal yang disebut Dead Zone atau zona kematian. Portal ini akan menyedot apapun yang berada di sekitarnya dan menyegelnya ke dalam portal itu selamanya. Walhasil semua orang mulai terseret ke dalam portal tersebut. Dewa Bumi, Goku, Piccolo, bahkan Krillin yang tadinya pingsan tiba-tiba bangun karena juga mulai terhisap oleh portal itu. Namun untuk sementara waktu, mereka semua masih bisa bertahan. Sehingga pada akhirnya terdengarlah suara tangisan anak kecil dari balik reruntuhan. Ya, benar saja, itu suara Gohan yang sudah sadar. Dan tanpa diduga, ia telah membangkitkan kekuatan misterius yang ada dalam dirinya. Hal itu pun dirasakan oleh Garlic Junior dan ia merasakan kekuatan Gohan yang saat ini berada di atas kekuatannya. Oleh karena itu, ia kemudian meningkatkan kekuatan yang ia punya agar Gohan juga terhisap ke dalam portal yang ia buat. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Gohan berhasil meningkatkan kekuatannya sehingga membuat Garlic Junior terdorong ke dalam portal dan membuatnya tersegel di sana selamanya. Hal itu juga sekaligus menyelamatkan teman-temannya yang hampir saja terhisap ke dalam portal tersebut. Dan dengan tersegelnya Garlic Junior ini, dunia kembali terbebas dari ancaman penderitaan. Bersamaan dengan itu pula, Dewa Bumi bisa kembali bertugas untuk mengawasi planet Bumi dengan tenang dan damai. Dan film pun tamat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga terhibur dan sampai jumpa di video ulasan film Dragon Ball lainnya di channel ini.